KPU Kabupaten Wonosobo mempersembahkan podcast Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Terima kasih. Kami dari KPU Kabupaten Wonosobo dalam acara podcast hari ini sebagai kelanjutan dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wonosobo, yaitu podcast dengan tema Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Yang pada pagi hari ini kami sudah ditemani dari salah satu partai politik yang ada di Kabupaten Wonosobo, yaitu Partai Golongan Karya atau Partai Golkar, yang tentunya untuk partai politik Golkar ini di Indonesia maupun wilayah Kabupaten Wonosobo khususnya itu sudah tidak asing lagi, karena memang termasuk salah satu partai yang sudah lama berdiri begitu. Jadi waktu itu masih ada 3 partai politik yang eksis, dan karena adanya beberapa perubahan sistem demokrasi di Indonesia sehingga bermunculan partai-partai baru. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Agus Riyadi SIP. Beliau itu adalah sekretaris dari DPD Partai Golongan Karya di Kabupaten Wonosobo, sekaligus beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo untuk masa jabatan 2019-2024 nih, Pak Agus nggih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol asik santai gitu sama Pak Agus, karena tentunya ingin menggali Partai Golkar itu ke depan mau seperti apa. Tentunya banyak masyarakat yang saat ini masih belum tahu ini Partai Golkar visi misi, karena masyarakat itu lebih cenderung yang penting partai atau apa, tapi mereka tidak tahu visi misinya begitu. Nah, ini tentunya nanti akan kita gali lebih dalam lagi terkait dengan Partai Golkar, bagaimana itu nanti sejarah berdirinya, kemudian siapa sih tokoh-tokoh yang berada di belakang Partai Golkar ini. Nanti terkait dengan ini kita akan menggali lebih dalam ke Pak Agus gitu, sebagai Wakil Ketua DPD Kabupaten Wonosobo sekaligus wakil di sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Wonosobo. Oke, Pak Agus, bisa nih ceritakan nih sejarah berdirinya Partai Golkar baik itu nasional maupun lokal. Monggo Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Riz yang sudah memberikan waktu ke kita. Sebelumnya saya mohon maaf barangkali nanti yang saya sampaikan mungkin kurang tepat atau kurang valid atau kurang memuaskan, karena saya pribadi itu termasuk pendatang baru di dunia politik, sehingga masih banyak belajar. Siap. Nanti akan saya berusaha untuk sampaikan sebatas pengetahuan saya, gitulah istilahnya ya. Sejarah berdirinya Partai Golkar itu awalnya itu dulu mulai dari tahun 1940-an sebenarnya Pak. Itu ada 3 tokoh yang menggagas kolaborasi gagasan antara Pak Soekarno, Pak Supomo dan Ki Hajar Dewantoro. Awalnya itu bukan sebuah partai. Golkar itu adalah, kalau kolaborasi gagasan dari Pak Pomo itu ya dia itu yang mengistilahkan dulu, mengidamkan adanya negara yang integralistik. Negara integralistik itu adalah negara yang di dalamnya itu ada keterwakilan golongan yang muncul untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah untuk istilahnya membuat agar kondisi politik itu stabil. Seperti itu. Kemudian berkembang di tahun sekitar dekade 1950-an. Golkar mulai dirintis kembali menjadi partai politik, tapi belum berdiri sepenuhnya menjadi partai politik, tapi sudah mengarah dari yang tadinya hanya sebuah perwakilan golongan akan dirubah menjadi
partai politik. Tapi itu bukan ormas nggih Pak Agus nggih dulu nggih. Belum ke ormas gitu nggih. belum. Masih, ya. Oke. Dari di tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Golkar beralih menjadi sebuah partai politik ketika Bung Karno yang bertindak sebagai konseptor. Dia adalah hanya sebagai konseptor dan Jenderal TNI Purnawiraman Abdul Haris Nasution sebagai penggerak bersama Angkatan Darat. Oke, karena waktu itu ada perkembangan politik yang di mana mulai munculnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Iya. Untuk mengantisipasi rongrongan PKI, maka dari yang tadinya hanya organisasi biasa, organisasi dari golongan masyarakat, golongan masyarakat dirubah menjadi sekber golongan masyarakat. Sekber itu sekretaris bersama. Itu kemudian setelah tahun 1960-an, tepatnya 1964, itu Pak Soeharto dan Pak Soeharto meresmikan menjadi partai politik. Awalnya yang konsep sebenarnya ya ada beberapa tokoh di belakangnya, tapi pada tahun 1964 itu Pak Soeharto yang meresmikan bahwa Golkar menjadi partai politik untuk menanggulangi pengaruh-pengaruh komunis di Indonesia. Ya, waktu itu masih mulai berkembang partai komunis itu ya Pak Agus nggih. Ya sedikit itu sejarah yang bisa saya sampaikan seperti itu Pak. Berarti Pak Harto itu termasuk pendirinya waktu itu ya, yang meresmikan tadi juga sebagai yang menggolkan itu justru Pak Soeharto. Konsepnya dari beberapa tokoh besar. Kemudian Pak Harto waktu itu karena ini sudah menjadi organisasi di masyarakat, kemudian dengan berkembangnya komunis itu terus ini jadikan sebuah partai politik begitu waktu itu nggih. Terus untuk yang lokal, kalau yang lokal saya sudah menggali beberapa dari narasumber ya. Sesepuh Golkar di kantor itu kan ada arsipnya dari tahun 71 sampai sekarang itu lengkap Pak. Itu awalnya pada tahun sekitar 70 sampai 71 itu memang untuk menghadapi pemilu pertama kayaknya tahun 71 itu dari Golkar Pusat itu menugaskan Mayor Yahya. Dulu itu Mayor Yahya itu adalah tugasnya di Kodim Wonosobo untuk menjadi ketua Golkar pertama di Kabupaten Wonosobo. Mayor Yahya nggih waktu itu nggih. Waktu itu pemilu pertama itu Golkar mengajukan 16 calon legislatif dan 16 itu masuk semua. Luar biasa, 16 langsung masuk semua waktu itu. Di tahun 1977 ya waktu pertama 71 Pak. 71 ya. 71 ya. Karena kalau kita melihat pemilu pertama kan dilaksanakan pada 1955 ya Pak Agus. Jadi waktu itu 1955 secara nasional diadakan pemilu nasional. Pertama kali awal. Kemudian kalau di 1971 berarti dari 16 calon legislatif yang dicalonkan itu lolos semua. Waktu itu masih ada berapa kursi Pak Agus kira? Pirsa tidak itu? Saya kurang tahu itu berapa kursi di Wonosobo. Sudah 45 atau 30 waktu itu ya? Belum tahu, tapi 30-an ya waktu itu. Waktu itu kan tidak murni dari pilihan rakyat semua, ada perwakilan dari TNI ABRI. Oh iya masih boleh nggih dulu TNI itu. Ada perwakilan daerah juga masuk gitu. Situ. Luar biasa, 16 masuk semua ya. Kemudian kita masuk ke struktur partai Golkar ini, baik itu nanti di tingkat nasional dan lokal. Tentunya ada DPP, ada DPD, ada di bawahnya DPD. Kalau Golkar DPD tingkat 1, 2 begitu nggih? DPD 1, DPD 2 sama pimpinan kecamatan dan pimpinan desa sampai pimpinan kecamatan, pimpinan desa gitu nggih. Itu strukturnya dari atas.
Kemudian saat ini Pak Agus mungkin bisa dijelaskan karena kita melihat dari dulu aman-aman ini di Partai Golkar, konfliknya kecil-kecil lah, itu apa tidak begitu bermasalah. Itu strukturnya dari atas bisa disampaikan mungkin Pak Agus di kesempatan ini. Oke, sekedap. Struktur Partai Golkar di tingkat pusat itu sebenarnya hampir normatif ya Pak. Ada ketua umum, ada wakil ketua yang membidangi bidang perekonomian, bidang politik, bidang pertanian, bidang hubungan kelembagaan. Seperti di kementerian gitu Bagus. Iya, seperti itu. Jadi itu wakil ketua Pak. Wakil ketuanya ada sekitar 16 bidang ini. Bidang kaderisasi, keanggotaan, bidang hubungan ormas, bidang otonomi dan pemerintahan daerah juga ada. Okay. Kalau di dewan pertimbangannya ada nggak? Dewan penasehat begitu? Ada strukturnya ya? Ada dewan penasihat, ada ketua ya, hampir sama lah, ketua, sekretaris, bendahara, terus nanti ada bidang-bidang tertentu, terus ini ketua bidang, ada anggota biasa, ada pengurus pleno, ada pengurus harian seperti itu. Gitu ya. Okay. Dan itu sampai di tingkat level kabupaten kota tidak Bagus? Iya, sampai itu sama. Draftnya itu sama semua gitu. Susunannya sama. Kalau bisa di ini Bagus yang untuk lokal saat ini ketuanya, kemudian strukturnya sampai struktur intinya mungkin yang nanti yang bisa disampaikan karena kalau di kecamatan ada yang pincam. Pusat itu kan sekarang, yang pusat sekarang itu kan ketuanya Pak Erlangga Hartarto. Sekarang menjabat menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Kemudian ada sekretarisnya Lodwig F. Paulus. Bendaharanya Dito Gandinduto. Itu yang untuk pusatnya. Untuk lokal Wonosobo ketuanya Pak Triana Widodo SABSH. Triana Widodo. Sekretarisnya saya sendiri. Bendaharanya Pak Haji Siddiq Mustafa. Sama strukturnya sama, ada ketua bidang gitu. Berarti banyak ini ya, banyak orang pengurusnya banyak gitu nggak Pak? Banyak menggelembung gitu banyak sekali. Efektif nggak itu Pak Agus dari struktur? Menurut saya semakin banyak semakin efektif. Oh gitu ya. Semakin bagus. Kalau di partai itu kan semakin banyak kita kerjanya akan semakin ringan Pak. Oh gitu ya. Ya. Oh ya. Semakin sedikit malah kita akan semakin berat. Berat ya. Betul ya. Terus ini kita tahu ini dari dulu Partai Golkar itu logonya itu tidak berubah. Bagus itu logonya beringin itu, mengayomi, bahasanya itu mengayomi. Itu bisa dijelaskan itu Bagus. Mungkin ada makna-makna tersendiri di dalam logo Partai Golkar ini yang beringin ini. Lambang Partai Golkar itu berupa pohon beringin yang dikelilingi untaian padi dan kapas dalam perisai segi 5 dengan pita tulisan golongan karya di bawahnya. Pohon beringin bermakna melindungi, yang berarti Partai Golkar itu memberi perlindungan bagi rakyat Indonesia. Kemudian padi dan kapas merupakan lambang kesejahteraan sosial untuk rakyat Indonesia. Kemudian perisai segi 5 itu kan bentuknya segi 5 itu melambangkan ideologi, bahwa ideologi Golkar, ideologi negara adalah Pancasila. Terus warna dasar kuning berwarna kejayaan, 17 bunga kapas, 8 akar gantung pada beringin, dan 45 butir padi melambangkan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Tanggal, bulan, dan tahun itu. Bulan dan tahun 17 Agustus 1945. Itu ya. Jadi kompleks sekali udah di logonya udah sangat nasionalis. Udah sangat nasionalis sekali. Kemudian Bagus, kita kan pengen tahu ini terutama
kalau masyarakat itu saat ini yang dilihat ini partai A, partai B dan seterusnya begitu. Tapi kadang masyarakat itu tidak melihat ini visi misinya apa sih partai ini kan. Karena kalau kita melihat pada sistem demokrasi itu ya memang bertujuan untuk bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat. Mungkin hampir semua partai mungkin punya visi yang mirip-mirip seperti itu. Tapi mungkin ada sesuatu yang spesifik gitu di Partai Golkar terkait dengan visi misi. Karena Partai Golkar itu adalah partai tengah ya Pak, partai tengah. Kita kan di politik itu partai ada 3, partai kiri, partai tengah, partai kanan. Gitu ya. Mungkin di sebelah kita yang partai kiri ada partai-partai yang dari keagamaan. Itu. Nah, kita kan memang dari berbagai macam agama kita masuk siap untuk mengakomodir semua lapisan masyarakat, semua agama, semua suku. Mau agama yang penting agama yang disahkan di negara tentunya ya, yang 5 itu. Secara formalnya ya visi Partai Golkar mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur melalui sumber daya manusia yang unggul dan pemerintahan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terus berkarya dan bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman untuk mencapai cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Misinya mewujudkan kelembagaan partai yang modern, solid dan mandiri dengan berpegangan pada doktrin karya kekaryaan, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mampu berinteraksi dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, menjalankan tahapan pembangunan di era industri 4.0 dan pembangunan menuju Indonesia Sejahtera 2045, memenangkan Pilkada 2020, baik provinsi, kabupaten, pusat, memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 dengan mengusung kader terbaik partai sebagai calon presiden juga. Cara untuk mencapai tujuan di atas di apa yang sampaikan tadi itu visi dan misi, dengan memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa dan tujuan nasional melalui peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional. Sebenarnya bagus sekali ya Pak Agus, visi-visinya memang ini harus lebih sering disosialisasikan gitu, baik itu di pendidikan politik Partai Golkar begitu ya, supaya masyarakat itu semakin tahu ini loh visi misinya Partai Golkar itu seperti ini, doktrinnya itu seperti ini gitu kan. Itu sangat bagus sekali. Kemudian ini langkah yang diambil ini oleh Partai Golkar untuk mewujudkan visi misi ini. Untuk mewujudkan visi misi maka kita menyusun program kerja tentu Pak. Kita menyusun program kerja baik dari pusat, daerah dan kabupaten. Tapi pada prinsip kita akan kiblatnya adalah program kerja dari pusat Pak. Dari pusat kita pertama itu kan Munas dulu. Hasil Munas lahir adalah program kerja nasional, nanti kita breakdown ke provinsi dan kabupaten. Gitu ya. Jadi paling tidak ada satu program yang vertikal ya, dari DPP sampai dengan DPD begitu ya Pak Agus nggih. Itu dan itu satu komitmen gitu. Harus satu komitmen, harus satu langkah. Jangan sampai menyimpang dari ini ya Pak Agus nggih. Kita tahu ya, jadi terkait dengan program kerja yang harus diambil Partai Golkar tentunya banyak sekali. Ini apalagi nanti menghadapi pemilu serentak 2024 yang sudah ditetapkan tanggal 14 Februari 2024 besok. Tentunya ada program spesifik apa sih Pak Agus ini di Partai Golkar supaya nanti nih masyarakat ternyata Partai Golkar ini menjadi alternatif untuk menjadi satu pilihan gitu di masyarakat gitu. Kalau dijelaskan secara rigid mungkin banyak sekali kita punya program ya, mungkin kita sampaikan poin garis besarnya aja. Nanti yang spesifik yang terakhir lah. Pokok program kerja daerah itu kita di Partai Golkar ada satu, sukses konsolidasi dan transformasi menjadi partai modern. Artinya kita itu berkesinambungan melakukan konsolidasi dari pusat sampai daerah,
dan memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya selalu siap untuk adaptif, selalu menyesuaikan keadaan sesuai zaman. Kita siap untuk selalu dengan fleksibilitasnya itu kita siap untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu untuk kita harus selalu itu sebagai komitmen partai lah. Kalau mau eksis, kalau mau diterima di masyarakat, maka ya harus menyesuaikan zaman yang sekarang berkembang. Gitu. Kemudian yang kedua ada sukses inovasi pendidikan, kaderisasi dan keanggotaan. Ini saya kira juga partai yang lain mungkin juga ya. Baru Golkar ya. Baru Golkar. Yang ketiga, sukses pencapaian visi Indonesia Maju selaras dengan visi negara kesejahteraan tahun 2045. Artinya memang kita menyadari bahwa sekarang Indonesia itu akan mendapatkan semacam bonus demografi. Artinya kondisi negara di mana usia produktif itu lebih besar daripada usia non produktif. Misalnya sekarang kita membayangkan aja anak-anak kita yang masih SD, SMP sudah cerdas-cerdas sekali, Pak. Beda dengan made in dulu ya. Dulu SD, SMP masih kayak gitu. Sekarang udah semua ya. Sekarang membayangkan yang sekarang SD umurnya berapa, Pak? 10 tahun. 10 tahunan ya. 10 tahun 13 tahun. Ya. Sekarang tahun 2022. 13 tahun kemudian adalah usia anak yang sekarang SD itu adalah usia yang paling produktif, Pak, di angka 26. Dengan kecerdasan yang ada lah, inilah yang harus kita sambut, kita siapkan. Dari partai politik pun harus menyiapkan bagaimana menjadi partai politik yang memang bisa diterima dengan orang-orang yang cerdas dengan kemajuan zamannya, teknologi modern. Nah, itu yang nanti akan kita komit dengan masyarakat bahwa Golkar harus eksis sampai mengawal kemakmuran bangsa inilah. Kemudian yang keempat adalah sukses pemantapan demokrasi, bahwa kita tahu demokrasi kita saya kira juga ya sudah baik tapi masih belum sesuai harapan masyarakat. Banyak demokrasi yang berpandangan agak sedikit mungkin ya seperti yang sekarang demokrasi kita kayak demokrasi liberal, padahal kan kita amanah dari undang-undangnya demokrasi Pancasila ya. Pemilihannya sudah mulai langsung sepertinya demokrasi era-era dari arah sana, dari arah barat ya. semi ya gitu. Kalau demokrasi yang asli kan demokrasi Pancasila. Musyawarah untuk mufakat sebenarnya. Hal-hal yang semacam itu mungkin yang ke depan perlu kita benahi. Tentu saja, tapi kita harus juga melihat bagaimana perkembangan zaman untuk yang mendatang ini. Apa memang relevan seperti ini terus atau enggak, karena segala sesuatu itu kan memang bisa berubah seperti itu. Tapi kan Partai Golkar tadi menyampaikan adaptif ya, jadi bisa menyesuaikan kondisi zaman. Harus adaptif. Apapun sekarang kalau yang enggak adaptif, Pak, itu enggak maju. Enggak maju ya. Iya. Semakin bisa adaptif, insya Allah itulah golongan-golongan orang yang masyarakat yang nanti mampu untuk menerima perubahan zaman dan insya Allah mudah untuk diajak maju kan gitu. Iya. Kemudian yang kelima, sukses pemenangan pilkada dan pemilu tahun 2024. Itu mungkin ya bagi sebuah partai politik ini ada harga mati ya. Karena harus mempersiapkan dari sekarang ya. Iya, harus mempersiapkan dari sekarang gitu. Mungkin itu sedikit yang saya bisa sampaikan terkait dengan program kerja Partai Golkar ya, yang lebih spesifiknya yang sering disampaikan Ketua kita Pak Airlangga Hartarto, bahwa kita akan menuju sebuah gerakan untuk Indonesia maju, Indonesia sehat, pemulihan ekonomi dari efek dari pandemi COVID ini.
Ini sangat menarik sekali ini ngobrol bareng Pak Agus hari ini nih, santai tapi asik juga ini. Kita tahu di DPRD Kabupaten Wonosobo itu Partai Golkar 4 kursi nggih Pak Agus. Ada 4 kursi di sana. Tentunya anggota dewan di DPRD punya fungsi-fungsi kedewanan begitu ya, terkait dengan proporsi dia sebagai anggota dewan yang melekat, yaitu terkait dengan legislasi maupun budgeting maupun di pengawasan. Ini bagaimana ini Pak Agus bisa menjelaskan peran dari anggota dewan yang berasal dari Partai Golkar begitu terkait dengan legislasi. Iya. Kita dari partai ada 4 anggota di lembaga DPR. Memang jauh dari ideal nih Pak untuk menyampaikan aspirasi masyarakat karena belum mampu untuk di 6 dapil kita ada perwakilannya semua, karena 4 berarti baru 4 dapil. 4 dapil. Terkait dengan legislasi, bahwa kita DPRD di kabupaten itu tidak bisa berbuat leluasa atau berbuat banyak terkait dengan legislasi sebenarnya Pak, karena kewenangan kita di kabupaten DPRD itu hanya membuat perda, mengusulkan perda, membahas perda bersama bupati. Kan seperti itu. Perda itu hanya bagian dari terusan atau breakdown dari pelaksanaan dari undang-undang. Ya. Jadi ketika undang-undang muncul baru perdanya dibuat. Seperti itu. Artinya perda itu ada yang menilai bahwa perda itu bukan bagian dari undang-undang, karena dia itu ada perda itu adalah pelaksanaan dari undang-undang. Seperti itu. Sehingga memang fungsi legislasi kita ya hanya sebatas merancang atau membuat perda. Atau menyetujui perda yang diajukan oleh bupati. Seperti itu. Dan kita sudah berusaha dari anggota kita menempatkan anggotanya 50% di bagian legislatif itu, yaitu di alat kelengkapan dewan itu di Bapemperda. Di Bapemperda saya menempatkan dua orang di sana. Bukan di komisi gitu ya? Bukan, kalau untuk legislasi itu khusus di Bapemperda Pak. Oh gitu ya. Bapemperda. Pada prinsipnya kita sepakat dari fraksi Golkar itu untuk perkembangan zaman sekarang, munculnya undang-undang Omnibus Law yang di situ diamanatkan bahwa kita justru untuk banyak merevisi perda, memperkecil perda, kan seperti itu. Oh gitu. Ya, karena yang namanya sebuah daerah, sebuah negara terlalu banyak aturan itu juga akan menyulitkan masyarakatnya sendiri Pak. Kan gitu. Kadang juga orang terkait dengan investasi terlalu banyak aturan, itu juga akan menghambat. Itu kan amanat Omnibus Law kan sebenarnya seperti itu. Memangkas birokrasi juga memangkas birokrasi juga. Maka saya mengamanatkan kepada teman-teman anggota fraksi yang ada di Bapemperda itu lebih cenderung kepada mengevaluasi perda yang sudah ada dengan mendengarkan, merekam isu-isu strategis dari masyarakat yang memang dibutuhkan. Silakan pasal-pasalnya ditambahkan saja, kalau yang sudah tidak relevan dicoret saja. Jadi pada intinya adalah mencoba lebih banyak untuk mengevaluasi, mengkaji perda-perda yang sudah ada agar lebih relevan untuk waktu yang sekarang ini. Itu Pak. Iya. Kalau di fungsi budgeting anggaran terkait dengan pembahasan nih di teman-teman anggota dewan yang dari Partai Golkar tentunya punya kontribusi yang luar biasa, karena walaupun cuma 4 tetapi punya suara gitu kan untuk memperjuangkan ini. Bagaimana ini Pak Agus sebagai untuk menyeimbangkan nih terkait dengan penggunaan anggaran untuk APBD dan sebagainya begitu. Karena kita hanya 4 kursi yang asli dari Golkar. Padahal kita kalau di rapat badan anggaran itu adalah kadang-kadang kita harus beradu argumen dan perlu juga dukungan dari beberapa teman anggota untuk mendukung visi dan misi kita di situ terkait dengan budgeting misalnya.
hal-hal yang mungkin tidak kurang sinkron, tidak selaras atau tidak prioritas, maka kita pasti di situ kan tidak setujui. Bahasanya kan seperti itu, harus kita urai dulu ini maksud dan tujuannya seperti apa, misalnya kan seperti itu. Dari 4 kursi itu kita berusaha menggandeng, ada fraksi kita sebenarnya 8 kursi Pak, walaupun Golkar itu hanya 4 kursi. Ya, kita gandeng P3 dan Perindo. P3 dan Perindo itu masuk dalam fraksi Golkar, sehingga kita ada 8 ya. P3 dengan Perindo 1 ya. Dengan 8 kita menempatkan ada 5 anggota kita yang saya tempatkan di badan anggaran. Gitu. Termasuk saya sebagai pimpinan masuk. Kalau saya hanya murni dari Golkarnya berarti hanya 2 otomatis ya. Ketika ada P3, ada Perindo yang artinya kalau dalam fraksi itu artinya karena partai yang sejalan, yang sepemahaman, maka bisa bergabung, itu membantu kita untuk berjuang di badan anggaran. Ya tentu terkait dengan budgeting, kita kawal dari rencana RAPBD lah, rencana pembangunan daerah. Kita kawal, kita kaji RAPBD-nya, usulan-usulan dari masing-masing OPD, kita telusuri baik nominalnya ataupun jenis kegiatannya. Kalau kita sandingkan, kemudian kita sandingkan dengan RPJMD dan kita sandingkan dengan prioritas pembangunan daerah. Ketika usulan-usulan OPD banyak yang melenceng dari real itu, dari RPJMD atau dari skala prioritas pembangunan daerah, maka itu nanti yang kita akan pertanyakan kepada OPD yang mengajukan kegiatan tersebut. Baik itu kegiatan mungkin belanja langsung atau yang tidak langsung atau mungkin ya banyak hal di sana Pak yang memang yang perlu kita kaji dan kita pelajari. Gitu. Pernah tidak Pak Agus ketika pembahasan anggaran itu kemudian sudah dibahas bersama terkait dengan anggaran-anggaran prioritas itu, kemudian dalam hal implementasinya pelaksanaannya kok ada yang misalkan kok tidak sesuai gitu dengan anggaran prioritas ini, kemudian ada pernah nggak, kalaupun ada apa gitu yang dilakukan teman-teman di anggota dewan untuk Partai Golkar gitu? Ya selama ini sih kalau yang sudah dok APBD istilahnya ya tinggal pelaksanaan, selama ini yang saya bisa lihat sih alhamdulillah sudah baik Pak, walaupun mungkin ya belum sebaik apa harapan masyarakat tapi setidaknya dengan keadaan kemampuan daerah kita yang memang seperti ini, saya kira sudah lumayan cukup baik. Gitu. Amin. Terus ini Pak, ada fungsi pengawasan juga karena dalam hal pelaksanaan penetapan perda, kemudian bareng-bareng pembahasan peraturan-peraturan daerah, kemudian terkait juga dengan budgeting, ada fungsi pengawasan ini yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari fungsi anggota dewan gitu, karena ini penting sekali untuk mengawasi betul nggak ini anggaran yang digunakan sesuai dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan, benar nggak ini perda ini dijalankan gitu. Ini bagaimana ini teman-teman di Partai Golkar? Kita fungsi pengawasan itu kembali kepada fungsi komisi juga Pak. Dari masing-masing komisi nanti melakukan sebuah pengawasan, kadang juga sidak ke bawah, ke masyarakat, ke instansi, lembaga, melihat bagaimana perkembangan atau pelaksanaan perda. Tapi ya memang kita sendiri pemerintah itu masih ada beberapa perda yang sudah dibuat dan belum bisa dilaksanakan karena permasalahan satu dan lain hal, termasuk anggaran juga. Kadang ada perdanya, untuk melaksanakan perda itu kan butuh anggaran Pak. Anggarannya yang nggak ada juga. Karena memang siap gitu ya. PAD kita masih sangat minim, jadi sangat kompleks. Nggak bisa kita hanya menyalahkan sebatas ini pemerintah ya, tapi memang situasi dan kondisi kita memang, apalagi kita Wonosobo masih di nomor 2 kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Ini tidak bisa dipungkiri Pak, tidak bisa dipungkiri. Jadi kadang-kadang penggayuhnya, programnya bagus banyak, tapi pelaksanaannya ya semua mentok lagi di
anggaran itu. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Agus ini, bagaimana ini Partai Golkar ini memperjuangkan aspirasi masyarakat Wonosobo secara keseluruhan ini terkait dengan mungkin sekarang ini kan punya 4 kursi, tidak semua dapil mempunyai perwakilannya. Tentunya masih ada 2 dapil yang tentunya butuh juga gitu ya, untuk bisa terwakilkan suaranya di anggota dewan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah begitu. Untuk akomodir atau kita memperjuangkan aspirasi dari masyarakat, pertama kita melalui jalur yang resmi, yang formal, yaitu dengan kita melakukan reses, Pak. Dengan kegiatan reses di masyarakat itu kita akan serap, kita akan rekam aspirasi masyarakat, kemudian kita akan ikuti tahapan-tahapannya, karena memang aturan yang sekarang itu tidak sama dengan aturan yang dulu terkait dengan tahapan untuk sebuah aspirasi dari masyarakat. Saya kalau dulu saya kurang paham, tapi kalau sekarang itu menggunakan sistem SIPD. SIPD itu tahapannya harus T-1 tahun sebelum itu judul kegiatan atau aspirasi masyarakat yang sudah dipersiapkan. Untuk APBD tahun 2023 maka diambil dari hasil reses tahun 2022 awal atau 2021 akhir sekitar Desember itu, Pak. Gitu ya. 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya. Begitu reses bulan 3 itu kan sekitar bulan 3 itu ada tahapan musrenbang dari kecamatan sampai kabupaten. Kemudian setelah selesai musrenbangkap ada tahapan RKPD. Lah di sini kalau reses kita dari dewan, dari reses langsung masuknya ke RKPD, Pak. Tapi kalau desa itu mulai musrenkel, musrencam, musrenbang, terus masih bertahap di apa terus, itu dievaluasi terus. Nah kalau kita dari reses langsung RKPD. Kemudian ada namanya tahapan nanti penyusunan KUA PPAS gitu lah. Itu memang tugas kita sebagai wakil rakyat, ada diberi ruang yang namanya reses itu adalah untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Itu saja memang ruangnya tidak terlalu luas, Pak, dibatasi sekali. Iya, sangat dibatasi, hanya untuk sebagai komunikasi kita perwakilan rakyat kepada konstituen. Ya tidak bisa berbuat banyak juga kalau terkait dengan itu, tapi bisa nanti kita arahkan kader-kader kita, masyarakat konstituen kita, ketika dari ruang dewan itu tidak terakomodir, saya mencoba untuk saya pendekatan dengan dinas-dinas terkait, Pak. Gitu. Misalnya kayak daerah pemilihan mungkin yang tidak ada DPR-nya, kan nanti akan kesulitan nih penyampaian aspirasinya bagaimana. Saya sih selaku pimpinan saya bisa mengakomodir semua wilayah Kabupaten Wonosobo, tapi untuk anggota biasa dengan kebijakan aturan yang sekarang itu nggak bisa. Aspirasi hanya bisa untuk perwakilan dari daerah dapilnya masing-masing. Misalnya dari saya dapil 6, ya hanya dari dapil 6 yang bisa masuk gitu. Kalau dulu nggak, bisa dapil 6 bisa memperjuangkan aspirasi dari dapil 3. Lah ini sarut-marut tidak karuan. Nah, sekarang sudah mulai diatur untuk lebih tertata. Karena apa? Uang ngurusi dapilnya sendiri aja kadang-kadang masih repot, masih belum cukup kok ngurusi dapil yang lain kan. Ini agar lebih fokus, memang aturan yang baru ini menurut saya lebih bijaksana seperti itu. Untuk dapil-dapil yang Golkarnya di situ tidak ada DPR-nya, akhirnya kita memberikan pengertian pada masyarakat atau konstituen Golkar, kalau jenengan punya aspirasi lewatkan dinas terkait. Tentang perikanan lewat dinas perikanan, tentang jalan, tentang apa saya bantu, nanti judulnya yang penting masuk ke kita, nanti akan kita perjuangkan di badan anggaran. Seperti itu. Jadi semua terakomodir lah. Wah, sangat luar biasa ini kita ngobrol hari ini dengan
Bagus, yang dari Partai Golkar tentunya banyak sekali hal yang sudah disampaikan dan ini mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan ke masyarakat Pak Agus ini. Amin, Pak Karena visi misinya sangat luar biasa ini karena berbeda ini visi misi dan programnya sampai turun ke bawah dan juga persiapan sudah dipersiapkan sampai 2045 juga ini Pak Agus. Dalam jangka panjang ini sesuatu hal yang tentunya diapresiasi dan butuh perjuangan yang panjang sekali Pak Agus di sini. Mungkin Pak Agus yang terakhir bisa membuat closing statement untuk kegiatan kita hari ini. Mungkin untuk masyarakat Wonosobo untuk tahun kita menghadapi untuk tahun politik di 2024 agar menghasilkan hasil politik yang baik. Kayaknya kita juga perlu untuk bersikap politik secara bijaksana itu aja. Karena dari masyarakat yang bijaksana insya Allah akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Amin. Terima kasih Pak Agus, waktu kesempatan pada hari ini tentunya ini menjadi bagian yang sangat bagus sekali di acara ngobrol asik bareng partai politik dan kegiatan ini akan kita laksanakan sampai dengan nanti mendekati tahapan bagus. Jadi tahapan nanti kira-kira di bulan Juni 2022 ini sudah akan ada penyusunan, mulai ada pendaftaran partai politik, penyusunan regulasi, kemudian sampai dengan verifikasi partai politik. Ini yang kita sampaikan dan mudah-mudahan nanti terkait dengan persiapan dari Partai Golkar bisa optimal dan memang betul-betul menghasilkan sesuatu yang baik juga untuk Partai Golkar begitu. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Agus atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Pak Aris.